Don't Look Up. Jadi film ini dirilis waktu Desember 2021, I think di saat Christmas New Year gitu, di Netflix. Kalian belum nonton ya. Jadi film ini dibintangin Leonardo DiCaprio, terus juga ada Jennifer Lawrence dari Hunger Games, terus juga ada Meryl Streep dan ada Jonah Hill. Dan film ini didirect oleh Adam McKay. Nah, Adam McKay ini dia itu director terkenal, sutradara terkenal. Film-film sebelumnya tuh Big Short, dan juga mungkin nggak banyak orang tahu itu tentang Vice ya. Kalau Big Short itu cerita tentang waktu krisis 2008 lalu yang subprime mortgage, dan kalau Vice itu adalah cerita tentang Dick Cheney. Don't Look Up ini film ketiga dari Adam McKay, dan ini yang I think pertama launch di Netflix. Nah, jadi sinopsisnya adalah ada dua astronomer, yaitu si Leonardo DiCaprio dan semacam I think muridnya ya, PhD candidate, karakter yang dimainkan oleh Jennifer Lawrence. Nah, jadi si Jennifer Lawrence waktu di awal movie-nya tuh dia kerja sebagai astronomer gitu, dan ketemu nih meteor atau asteroid yang setelah dia kalkulasi ternyata tuh besar sekali dan arahnya tuh mengarah ke bumi. Jadi dan setelah dibantu kalkulasi sama Leonardo DiCaprio, meteor atau asteroidnya ini akan menghantam bumi dalam waktu 6 bulan aja. Dan menurut perhitungan dia, karena besarnya meteor atau asteroid ini, itu planet killer, atau artinya tuh bumi ini kiamat. Karena itu, wah, daya hancurnya tuh besar sekali. Nah, lalu dua scientist ini dia berusaha warn US government, berusaha warn general public. Nah, tapi tuh kayak si President of United States-nya nggak peduli gitu, atau nganggep remeh. Dan terus waktu dia ke talk show, untuk dia ngasih talk show gitu di TV, dua scientist ini juga kayaknya tuh orang nggak gubris gitu. Jadi akhirnya gimana? Apakah bumi ini jadi kiamat atau akhirnya mereka berhasil? Nah, tonton filmnya, gue nggak mau spoil buat kalian. Kenapa gue suka film ini? Karena menurut gue nih ceritanya simple, padat, dan ini nge-reflect real life menurut gue. Jadi semacam kayak nyindir ya, atau semacam apa istilahnya, metafor tentang dunia nyata. Kenapa gue suka filmnya Adam McKay ya, yang kayak gue bilang, dia tuh bisa membuat dan menceritakan di film-filmnya itu kejadian in real life. Dia bungkus dengan cerita, dan dia ceritakan dengan komedi yang orang normal aja tuh bisa ngerti gitu, bisa tertarik, menarik lah. Nah, jadi kenapa menurut gua kalian perlu banget nonton di film? Selain ini filmnya bagus banget, actingnya keren, cara nyeritainnya juga keren, karakternya keren, bintang-bintangnya keren. Selain daripada itu, yang bikin menurut gua menarik, padat dengan sindiran dan mereflek sebenarnya real life kita sekarang ini sebagai society di dunia. Dan apalagi buat orang Amerika itu bisa lebih relate lagi. Karena contohnya ada karakter Meryl Streep di sini. Dia itu berperan sebagai President of the United States. Dan si Jonah Hill itu berperan sebagai anaknya. Nah, menurut gue, Amerika yang baru aja selesai dari presidensinya Donald Trump, itu tuh pasti bisa relate banget. Karena karakternya Meryl Streep dan anaknya ini tuh persis kayak Donald Trump. Donald Trump waktu jadi presiden kan, dia juga bawa kroni-kroninya, bawa keluarganya masuk ke White House. Nah, di film ini juga sama. Dan Donald Trump itu kan kita terkenal ya, egoistik banget, narsisis abis, semuanya tuh selalu tentang dirinya. Kalau dirinya tuh dibilangin tuh nggak mau denger berita buruk tentang dirinya. Nah, ini persis banget. Dia juga materialistik banget. Di film ini juga sama karakternya, dan segala sesuatunya tuh politik gitu. Dia nggak mementingkan science. Nah, jadi sebenarnya di film ini si Leonardo dan
Leonardo DiCaprio dan juga si Jennifer Lawrence ini tuh seperti mensimbolkan in real life waktu zaman Donald Trump ya, itu kan dia mempertanyakan tentang climate change gitu. Itu yang kita semua udah tahu, climate change itu secara saintifik adalah karena manusia, tapi sama Donald Trump itu tuh diputer balik. Jadi banyak orang Amerika tuh mempertanyakan climate change itu bener gak ya? Mungkin datanya salah, mungkin saintisnya yang lebay. Jadi banyak tuh saintis-saintis berusaha advice Donald Trump, dan di film ini juga sama ya, si karakter Leonardo dan Jennifer Lawrence-nya berusaha ngingetin ke presidennya, tapi dicuekin, malah dipertanyakan, malah dianggap remeh. Karena si presidennya ini mementingkan tuh self interest dia. Sebenarnya ya kayak orang-orang politik normal lah, cuma dalam hal ini kebangetan aja gitu. Donald Trump kan juga sama gitu. Selain climate change juga bahkan waktu zaman COVID gitu, Donald Trump nganggap remeh, nggak peduli. Saintis udah kasih warning ini itu dicuekin. Wah, pokoknya kayaknya frustasi banget jadi saintis-saintisnya karena mereka berdasarkan data. Tapi kalau orang-orang berkuasa ini, baik orang politik yang memegang kuasa, bahkan nyuekin aja karena mereka yang powerful, atau dibilang itu fake news, atau dibilang lebay. Jadi ini apa ya? Dan di filmnya juga memperlihatkan kenapa mereka seperti itu. Salah satunya tuh juga nanti ada berbicara tentang human greed gitu ya. Nah, jadi itu satu. Nah, kedua juga ada perannya ini ya, gue lupa nama aktornya, tapi dia yang I think gue pertama kali lihat dia itu di film Ready Player One. Nah, di sini dia mewakilkan nih kayak big tech company lah, gabungan antara Facebook dan Tesla semacam itu, yang pokoknya big tech yang kesannya tuh mementingkan mau change the world demi kepentingan umat manusia, tapi sebenarnya ujung-ujungnya duit. Dia mau jadi berkuasa, mau jadi powerful, dan di sini digambarkan bahwa orang-orang ini tuh sebenarnya yang nge-backing dunia politik di Amerika. Nah, ini agak kelihatan, wah, yang ngasih banyak donasi yang dapat akses, yang bisa mempengaruhi policy gitu. Dan juga di film ini digambarkan gimana dunia entertainment, dunia selebriti, dunia YouTuber, kita tuh sebagai manusia, sebagai orang biasa gitu ya, sebagai konsumen, karena kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari, dengan kita main social media, kita tuh lebih pentingin berita artis, berita seleb, berita siapa putus siapa, gosip-gosip apa, daripada what's happening in real life. Padahal ini udah ada bencana di depan mata, ada meteor, ada asteroid akan menghantam bumi, dan kalau itu terjadi, dunia tuh kiamat. Tapi kita malah sibuk sendiri dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan again, sebenarnya, dan di interviewnya juga ada Maki bilang asteroid dan ini adalah cuma simbolis aja, tapi sebenarnya yang di depan mata kita sekarang in real life ya tentang climate change, tentang environment, tentang polusi, ya tentang sustainable energy. Sebenarnya kesana udah banyak nih yang warning saintis-saintis kita, tapi politician kita dan kita sendiri juga kayak terbuai aja gitu, cuek. Kita tetap banyak berpolusi, buang kotoran, actionnya tuh nggak ada, because kita juga terlalu sibuk dan kita berpikir yang orang-orang di sana lebih pinter lah, ya everything will be taken care of gitu. Nah, jadi menurut gue ya, kenapa gue rekomen banget, kenapa gue suka banget, ini sebenarnya kita juga bisa ambil in real life. Gimana in real life banyak orang-orang yang pintar, yang dulu yang mungkin PhD atau yang yang scientist, tapi mereka tuh dikucilkan gitu. Truth itu sucks gitu.
baik mungkin kalian di tempat kerja atau mungkin kalian murid, kalau kalian selalu mempertanyakan bos kalian, selalu kalian ngasih berita real, berita the truth, tapi the truth itu kadang nyakitin gitu. Lo tuh nggak mau denger atau kayak kadang bikin pusing, atau lo merasa ter-challenge, jadi lo harus mikir, lo harus kayaknya tuh gue nggak mau denger truth, soalnya truth kadang hurts, truth tuh kadang bikin pusing. Kita tuh kenyataannya memang gitulah gitu. Walaupun kita bilang honesty is the best policy tapi kadang truth, honesty itu bisa nggak enak gitu ya. Jadi dan juga hal yang paling penting di sini adalah people only think about themselves. Kita tuh semua makhluk egois sebenarnya. Baik yang politiciannya, baik yang businessman-nya di film ini, baik juga yang jadi artisnya yang melambangkan dunia entertainment. Kita semua tuh mencari kesenangan diri sendiri. Ya nggak salah juga. Tapi sebenarnya kita tuh egois, kita tuh nggak peduli orang lain gitu. Nah, tapi ini di moral of the story-nya tuh disimbolkan oleh karakter si Leonardo dan Jennifer Lawrence-nya nih. Jadi disinilah ya biasa ya, Hollywood kan selalu perlu ada hero. Jadi karakter Leonardo ini kan dari awal nih kayak scientist yang lugu gitu, scientist yang kayak ya dosen lah gitu ya. Dan Jennifer Lawrence-nya nih juga scientist, pinter, aktivis gitu ya, yang model aktivis militan yang dia tuh gemes banget. Jadi kita ngelihat nih dari sisi mata dua karakter ini, gimana Leonardo yang scientist, yang geeky, yang nggak ngerti apa-apa, dia berubah terbuai dengan dunia kekayaan, dengan fame, dengan seks, dan karakternya tuh berubah. Padahal tadinya tuh dia geeky, nggak bisa ngomong, malu-malu, padahal dia punya istri, tapi terbuai dengan duniawi lah gitu. Nah sedangkan dan dia sempat terus sukses, terus karakter arc-nya berubah di towards the end. Kalau Jennifer Lawrence-nya sendiri itu tuh mengembangkan ya mungkin kalau anak-anak kuliah gitu ya, yang militan, yang demo, yang kayak pokoknya the whole truth gitu. Tapi nggak ada yang peduli. Dia marah-marah, dia frustasi sendiri, dia hajar kanan, dia hajar kiri. Tapi orang tuh nggak ada yang peduli. Orang penting tuh nggak peduli gitu. Kayak gue bilang, truth sucks gitu. Dan caranya itu loh. Mungkin lu bener, mungkin apa yang disampaikan ini tuh bener, tapi cara penyampaiannya mungkin, ngomongnya sama siapa, caranya gimana, kadang itu juga sangat penting, bukan cuma keluarin the truth aja. Dan itu gue juga secara pribadi masih belajar ya. Nah, jadi kadang it's not about how smart you are, it's about what other people think you are. Yang kadang itu bikin frustasi, kadang itu yang bikin mungkin di zaman sekarang tuh bilangnya mental health issues, ya mungkin karena seperti ini gitu. Nah jadi in real life, unfortunately di film ini juga digambarkan dan gue suka banget karena ini bukan typical Hollywood ending yang happy ending, tapi gue tuh suka tapi sesuatu yang ya in real life seperti ini. The good guy doesn't always win. Kadang yang bener belum tentu akhirnya menang. Dan ya ini cuma bener-bener seperti mencerminkan keadaan kita sekarang. Yang pinter, yang bener belum tentu dibela. Yang truth, yang honest belum tentu itu yang terbaik gitu. Dan yang berkuasa dengan yang lemah bukan berarti yang lemah tiba-tiba bisa mengguling, belum tentu gitu. In real life ya seperti ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin itu ditindas. Ya kenyataannya seperti ini, cuma kita nggak berasa aja. So jadi anyway, daripada gue kepanjangan, gue rekomen banget nonton film ini. Menurut gue filmnya entertaining, filmnya lucu, karakternya menarik, dialognya snappy, pacingnya juga oke,
apa ya, dan it get you thinking aja gitu lah. Jadi entertaining tapi juga educative dan juga semacam cautionary tale. Mungkin segitu dulu, until next time. Jangan lupa nonton Don't Look Up, and I'll see you on the next video. Good night.